Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih belajar dengan Bunia. Hari ini Kamis 1 Oktober 2020. Kita belajar matematika, tema KPK dan FPB. Namun hari ini kita akan membahas materi faktor suatu bilangan. Anak-anak sudah siap ya? Perhatikan baik-baik setiap penjelasan Bunia. Faktor suatu bilangan. Tahukah kalian, faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Lihat di sini contohnya adalah angka 16. Kita cari faktornya. 16 dibagi 1 sama dengan 16. Itu hasilnya habis, tidak bersisa. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Itu pun habis. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Itu juga habis. 16 dibagi 8 sama dengan 2, itu pun habis. 16 dibagi 16 sama dengan 1, itu pun hasilnya habis. Kalian perhatikan kotak yang warna kuning. Dia adalah angka pembagi yang menghasilkan angka yang habis di warna hijau. Tapi untuk menentukan faktor suatu bilangan, kalian perhatikan kotak yang kuning. 1, 2, 4, 8, dan 16 disebut faktor dari 16. Baik, selanjutnya Bunia akan menjelaskan faktor persekutuan dua bilangan. Langkah-langkah untuk menentukan faktor persekutuan dua bilangan sebagai berikut. A. Tentukan faktor dari dua bilangan. Di sini Bunia ambil contoh faktor persekutuan dari 9 dan 12. Dari angka 9 dan 12, kita tentukan dulu faktornya dengan cara dibagi habis. 9 dibagi 1 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Lalu angka 12, kita cari lagi faktornya. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Langkah yang B, lingkari faktor-faktor angka pembagi yang sama dari kedua bilangan. Dari angka atau bilangan 9 dan 12, mana yang sama? Yaitu angka 1 dan angka 3. Yang sama tersebut kamu lingkari. Lihat yang C, faktor-faktor angka pembagi yang sama atau bersekutu dari dua bilangan tersebut disebut faktor persekutuan. Maka 1 dan 3 adalah faktor persekutuan dari 9 dan 12. Baik, contoh berikutnya kalian perhatikan baik-baik ya. Tentukan faktor persekutuan dari 6, 10, dan 12.
Dari angka 6 ini, kita bagi habis. Harus yang habis ya, tanpa bersisa. Di sini kalian harus perhatikan baik-baik. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 4. Nah, bagaimana menurut kalian? Bisa 6 dibagi 4 sama dengan 1, tapi ada sisa 2. 4 dikali 1 sama dengan 4, tapi untuk mencapai 6, masih ada sisa 2. Maka yang bersisa ini bukan sebuah faktor. 6 dibagi 5. Jelas juga tidak bisa, karena ada sisa 1. Itu pun bukan merupakan faktor. Lalu 6 dibagi 6. Tentu bisa. Hasilnya adalah 1 dan habis. Yang 10, kalian perhatikan. 10 dibagi 1, kita mulai membaginya dari angka yang terkecil ya. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 3. Bisakah? Tidak, karena masih ada sisa 1. 3 kali 3, 9. Untuk mencapai 10, masih ada sisa 1. Maka dia bukan faktor. 10 bagi 4 juga tidak bisa, karena ada sisa. Lalu 10 dibagi 5. Ya, hasilnya adalah 2. Itu habis. 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu 10 bagi 6 tidak bisa. 10 bagi 7 tidak bisa. 10 bagi 8 juga tidak bisa. 10 bagi 9 juga tidak bisa, karena ada sisa angka. Kita harus membaginya dengan habis. Maka 10 dibagi 10 sama dengan 1. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 5? Tidak. 12 bagi 6? Bisa. 12 bagi 6 adalah 2. 12 bagi 7? Tidak bisa. 12 bagi 8? Bisa, tapi ada sisa. Itu tidak dipakai. 9, 10, 11 juga ada sisa. Maka yang menjadi habis adalah 12 dibagi 12 sama dengan 1. Paham ya maksudnya pembagian habis? Jadi kalau yang ada sisa itu bukanlah sebuah faktor. Baik, dari ketiga bilangan 6, 10, dan 12, si pembaginya mana yang sama angkanya? 1, 1, dan 1. 2, 2, 2, 2. 3. Nah, di 10 ada atau tidak? Tidak ada. Di 12 ada. Tapi karena di sini ada 3 bilangan, untuk menentukan persekutuan, itu harus ketiga bilangan tersebut sama. Karena di 10 tidak ada, maka 3 tidak menjadi faktor. Lalu mana lagi yang sama? 6, tapi di 10 tidak ada, walaupun di 12 ada. Ingat ya, kalau dimintanya 3 bilangan, maka 3 bilangan tersebut faktornya harus sama. Jadi yang sama
di antara 3 bilangan adalah hanya angka 1 dan 2. Maka 1 dan 2 adalah faktor persekutuan dari 6, 10, dan 12. Paham ya? Baik. Selanjutnya, selain dengan cara pembagian habis, untuk menentukan faktor suatu bilangan, bisa juga dengan menggunakan tabel perkalian. Di sini kalian harus benar-benar menghafal perkalian. Di sini diminta faktor 18. Perkalian berapakah yang hasilnya adalah 18? Ya, 1 kali 18 sama dengan 18. 2 kali 9 sama dengan 18. Lalu 3 kali 6. Jadi faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Yang 30, perkalian berapakah yang menghasilkan bilangan 30? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Maka faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Kalau ditanya faktor persekutuan, kamu harus mencari angka yang sama dari kedua bilangan. Angka mana saja ya? 1, 2, 3, 6, hanya ada 4. Maka kalau ditanya faktor persekutuan dari 18 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Oke, paham ya? Jadi kalian bisa menggunakan pembagi habis, bisa juga menggunakan tabel perkalian. Baik, seperti biasa, Bunia akan melatih kemampuan kalian. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang dari awal video YouTube tersebut. Maka kerjakanlah soal-soal berikut dengan tepat. Hanya 5 soal. Seperti biasa, Bunia tunggu sampai jam 12 siang. Silakan anak-anak kirim ke WA pribadi Bunia. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.